Oke, eh ya sebelum masuk ke pembahasannya yang share screen nanti ya, eh coba aku mau tanya dulu ya, kalau mungkin dari Raul dulu deh. Raul, kalau dari ini ya, yang porsi yang kita baca barusan, ayat 38 sampai 42 ini, dapat sesuatu apa? Sesuatunya ya dari 38 sampai 42 ya Bang. Ya, tentang Maria dan Marta ini. Hmm, saya dapat kalau janganlah kita menyibukkan diri kita sendiri gitu ya kan. Lihatlah Hmm, Tuhan datang. Tuhan selalu datang kepada kita. Nah, tapi kita tuh nggak pernah terbuka gitu ya kan. Kita menyibukkan diri sendiri, bahkan kita khawatir mungkin dengan tugas-tugas kita gitu ya. Misalnya yang saya kuliah, saya terlalu khawatir gitu untuk, misalnya saya kagak ngerjain tugas-tugas ini, nanti bagaimana, nanti ini kalau saya ngikut Bible for Youth misalnya, nanti tugas saya terbengkalai, ya udahlah nggak ikut gitu ya kan, saya kayak gitu. hmm, Nah, jadi kalau di sini saya diingatkan ya, lagi-lagi uh, perdalamlah persekutuan dengan Tuhan gitu Bang. oke. Kalau dari Yunike gimana? Suara saya ada Kak. Halo? Iya, masuk. Oke. Kalau dari saya pribadi ini lebih ke konteks tentang pelayanan sih menurut saya. Karena apa? Hmm, Karena misal kita bertugas melayani di gereja, baik itu sebagai singer atau pemain musik dan lain-lain, tapi kita justru kadang lupa untuk membangun persekutuan yang intim sama Tuhan gitu. Jadi kita lebih fokus untuk pelayanannya, sementara persekutuan pribadi kita sama Tuhan itu kadang kita lupa gitu. Padahal yang Tuhan mau dari kita itu selain kita melayani, yaitu hubungan kitanya dulu gitu sama Tuhan yang harus dibangun. Kayak gitu sih Kak, menurut aku. men. Ya, ya dari Raul sama Yunike udah sangat baik ya. Ya, saya sebentar izin share screen. Saya matiin video deh, biar soalnya kalau sambil share screen internetnya berat. Oke, oke mungkin kita bakal lebih bakal lebih banyak membahas yang porsi ini ya, Maria dan Marta. Tapi mungkin nanti saya juga sedikit sharing juga tentang hal berdoa juga di pasal 11. Nah, ya ini ada satu ayat yang ya perlu kita perhatikan juga ya. Ini Tuhan Yesus yang bilang bahwa Maria ini telah memilih bagian yang terbaik, yang tentu tidak dipilih oleh Marta. Dan bagian yang terbaik ini adalah yang tidak akan diambil dari dia. Oke, sebenarnya eh, ya tadi yang di-sharingkan Raul dan Yunike sudah ya sudah sangat baik juga. Ya, tapi kita mari ini ya seperti biasa kita coba membahasnya lebih dalam lagi gitu. Oke. Oke, kalau pembahasan kemarin itu kan kita membahas mengenai kisah yang diceritakan Tuhan Yesus ya, mengenai orang Samaria yang berbelas kasih untuk menolong orang yang dirampok, yang luka dan lain-lain itu. Nah, sehingga sebenarnya itu mewahyukan atau menjelaskan mengenai ya kita yang diselamatkan ya oleh Tuhan sang manusia penyelamat itu. Oke. Jadi ya kita mulai ya. Tuhan lebih menyukai orang-orang yang diselamatkannya dan yang mengasihinya titik-titik. Ini bisa kita lihat di ayat 39 ini. Jadi Tuhan tuh lebih suka orang yang diselamatkan sama orang yang dikasih Tuhan itu untuk apa? Untuk duduk dekat kaki Tuhan. Ya, setelah duduk ngapain? Mendengarkan Ya, perkataan. ya betul.
mendengarkan perkataannya ya, mendengarkan Tuhan. Itu Tuhan ya lebih suka orang yang diselamatkannya, orang yang dikasihnya itu untuk ya tadi ya pertama duduk dan ya ngapain, lebih tepatnya adalah untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Nah, tujuan dari mendengarkan perkataan Tuhan ini adalah supaya mereka dapat mengenal keinginannya, ya apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Daripada ya ini berbanding terbalik ya, kontras, daripada melakukan banyak perkara baginya tanpa apa kira-kira Tuhan tuh ya nggak begitu suka kalau kita sebagai orang yang diselamatkan dan dikasihnya tuh melakukan banyak perkara tanpa apa. Kalau mau buka ini juga boleh, 1 Samuel 15 ayat 22 Tanpa atau mendengar, ya gimana? mempersembahkan korban. tapi tunggu, lihat dulu 1 Samuel 15, 22. Iya, mendengar, tanpa mendengarkan suara Tuhan. Ya, sebentar. Ini share screen masih kelihatan ya? Masih. Masih, Oke. Bang. Tiba-tiba ada yang hilang. Oke. Ya, jadi perkara yang dibahas di 1 Samuel 15 ayat 22 ini kan juga tentang mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi tapi kalau apa di catatannya ini sebenarnya ya hasil dari mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan adalah ya ini tadi kan yang pertama adalah kita mengenal keinginannya dan sebenarnya kita juga mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tuh ya tidak begitu suka kalau kita melakukan banyak perkara tanpa mengetahui kehendaknya. Gitu. Oke, jadi di sini ya Tuhan tuh mau atau ya suka kita tuh apa sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang dikasihinya. Yang pertama tadi kan mendengarkan Dia kan, duduk di tenang dan mendengarkan Dia. Nah, supaya apa? Supaya mengenal keinginannya, supaya ya mengenal kehendaknya. Ya Tuhan lebih suka itu daripada kita melakukan banyak perkara tanpa mengetahui kehendaknya. Gitu. Oke, kita baca sama-sama ya yang paragraf kedua ini. 1, 2, 3. Cerita tentang Marta dan Maria ditaruh segera setelah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ini amat bermakna. Perumpamaan itu menunjukkan belas kasihan dan kasih penyelamat yang adalah manusia dan menjadi sesama bagi orang-orang berdosa. Cerita Marta dan Maria menyingkapkan keinginan dan kesukaan Tuhan yang adalah Allah dan menjadi Tuhan kaum beriman. Men. Jadi ya Lukas ini setelah mencatat kitab Injil ini juga ada maknanya sebenarnya urutan-urutannya ya. Ya, kalau kemarin menceritakan tentang orang sampai yang murah hati, yang berbelas kasih, itu kan menggambarkan ya Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat yang penuh belas kasih, yang penuh kasih kepada kita sebagai orang-orang berdosa ya. Nah, kemudian catatan yang selanjutnya tentang Marta dan Maria ini menyingkapkan apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki gitu. Oke, kita lanjut satu lagi. Ya. Nah, penyelamat ini di porsi yang kemarin kita baca ya. Penyelamat memberi kita belas kasihan dan kasihnya supaya kita dapat titik-titik oleh Dia. Apa nih isinya? Kan kondisi kita kan seperti ini kan, apa? Orang yang dirampok itu. Ya, betul. Diselamatkan oleh Ya, betul. Amin. Ya, belas kasih Tuhan dan kasih Tuhan ini apa akhirnya membuat kita bisa diselamatkan oleh Dia. Nah, kemudian ini yang bagian hari ini kita baca. Tuhan mengekspresikan keinginan dan kesukaannya atau kehendaknya ya, supaya kita dapat titik-titik Dia. mengenal Dia. Setelah mengenal Dia, mengenal kehendaknya, kita bisa apa? Kenapa? Menikmati Dia.
Nggak tahu dah. Hmm, Dan laut yang tadi sempat disebut sama Yunika juga pas di awal tadi sharing perkara apa ini? melayani. Ya, betul. Ah, iya ya. Ya, melayani. Jadi, eh, oke kita baca dulu deh. Setelah menerima keselamatan dari Kita dari penyelamat, penyelamat, kita harus seharusnya melayani Tuhan. Untuk keselamatan kita, kita perlu menyadari belas kasihan dan kasih penyelamat. Untuk pelayanan kita perlu mengetahui keinginan dan kesukaan Tuhan. Oke, jadi ya ini apa yang perlu kita perhatikan gitu ya, bahwa memang apa kita telah diselamatkan oleh belas kasihan dan kasih Tuhan yang ya sangat unggul ya, dan ya itu yang memang yang kita perlukan dan Tuhan sudah memberikan itu. Nah, bagian kita seharusnya adalah hari ini adalah hidup untuk melayani Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Sebagai orang yang diselamatkan adalah respon kita adalah ya melayani Tuhan. Nah, tapi sebelum kita bisa melayani Tuhan dengan tepat, nah dengan apa sesuai dengan kehendaknya, ya bisa diperkenan ya pelayanan kita. Nah, kita perlu ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah tadi yang di ayat 4, seperti yang di ayat 42 ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang Maria lakukan itu? Ya di ayat 39 tadi ya. Ya dia di situ kan digambarkan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kalau apa? Kalau ada orang ya duduk dekat kaki ya, berarti kan itu adalah ya posisinya mungkin ya lebih di bawah daripada Tuhan itu. Mungkin Tuhan duduk di uh, apa kursi atau bagaimana yang lebih tinggi, dan Maria ini duduk di dekat kakinya, di bawah kakinya. Ini tuh menggambarkan sikap yang bagaimana sih? Merendahkan diri. Kayo yang kayo yang hilang. Ya, jadi Maria pertama ya ada sikap yang merendahkan hati, dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ya, lalu apa yang Maria lakukan ini adalah di ayat 39 tadi mendengarkan perkataannya, mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, ini juga ya seperti tadi yang juga di-sharingkan Raul, Junika di awal ya. Kita harus ada kemauan juga untuk mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan gitu. Bahkan ini yang ya istilahnya kita prioritaskan, kita utamakan gitu. Nah, hasil dari mendengarkan firman Tuhan itu ya, dengan sikap yang rendah hati tentunya, ya kita dapat mengenal siapa Tuhan kita, mengenal keinginannya, mengenal kehendaknya gitu. Sehingga kita bukan melakukan banyak perkara tanpa mengenal kehendaknya, tapi ya terlebih dulu kita mengenal kehendaknya, ya baru kita bisa melayani atau melakukan sesuatu ya sesuai atau berdasarkan kehendak Tuhan itu. Nah, oke, ya masih ada waktu, saya ini ya izin share ajak, saya mau menunjukkan satu ini sih, satu lagu atau kidung. Ini gimana keluar? Oke. Ini tentang berkaitan juga tentang ini juga sikap Maria. Ku mau tiru Maria, berada di kaki Tuhan Yesus, mendekati Dia
bersekutu dengan Dia, tinggal dalam hadiratnya. Inilah jalan disalut emas, mendapatkan Allah dalam jumlah yang cukup. Kita sempurna jadi satu, menggenapkan doa Tuhan. Ku mau tiru Maria, hanya duduk, tak sibuk yang lain, tenang di depannya, sumber kekuatan rohani. Mata dan pikiran sering disimpankan pada dunia yang di luar wahyu, kan mudah diterima bila tenang di depannya. Bila jalan disalut emas, mendapatkan Allah dalam jumlah yang cukup. Kita sempurna jadi satu, menggenapkan doa Tuhan. Berjalan disalut emas, mendapatkan Allah dalam jumlah yang cukup. Kita sempurna jadi satu, menggenapkan doa Tuhan, menggenapkan doa Tuhan, menggenapkan doa Tuhan. Oke. Oke, jadi ya semoga dari lagu tadi juga membantu kita juga ya untuk lebih lagi memahami dan mengenal sikap yang Maria yang perlu kita teladani. Jadi ya yang betul-betul kita perlu utamakan adalah ya datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, mau mendengarkan perkataannya. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan hal berdoa ya yang tadi di pasal 11 tadi. Kalau kita lihat di ayat 9, ayat 10 itu kan dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ini kan juga mengenai doa yang perlu dengan gigih ya, perlu dengan terus-menerus kita doakan. Nah, bagaimana kita bisa berdoa dengan tepat, bisa akhirnya saat kita meminta kita diberi, saat kita mencari kita mendapat, saat kita mengetok pintu akan dibukakan. Ya terlebih dulu kalau kita ya sebelumnya datang terlebih dulu kepada Tuhan. Kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita mengenal kehendak Tuhan. Nah, sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita kenal itulah ya kita itu menjadi dasar kita berdoa juga gitu.
Jadi terlebih dulu kita ya menjadi satu ya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sukai, ya itu yang menjadi keinginan kita, yang menjadi kesukaan kita. Sehingga itu juga yang menjadi beban di dalam kita ya untuk kita doakan juga gitu. Oke, ya dari saya demikian. Ya, teman-teman kalau menambahkan lagi boleh silakan, men. Saya ingin bertanya, Bang. Ya. Sebenarnya kalau dilihat ya kalau kalau datang ke rumah ya disambut. Nah, kalau orang itu melakukan penyajian makanan itu kayak sikap Marta lah ya. Dia ingin menyajikan ya kan makanan kepada Tuhan ya kan. Dia disibuk di dapur. Apakah itu salah banget gitu atau gimana gitu ya, Bang? Karena kan kalau seharusnya menurut pikiran saya ya perempuan gitu ya, apalagi perempuan. Kalau ada tamu datang gitu ya kan, ya seharusnya disediakan gitu, Bang. Bang. Ya, saya lupa ya di surat mana. Pokoknya salah satu surat Paulus ya, saat dia itu memberikan karakteristik yang bisa jadi seorang penatua atau penilik ya. Itu seorang yang lebih bertanggung jawab gitulah di dalam gereja. Ya, salah satunya adalah memberi tumpangan. Nah, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu kan hospitality, artinya bukan hanya tumpangan misal naik motor atau naik mobil barang gitu, tapi adalah ya bagaimana bisa menyambut ya, salah satunya adalah saat ada tamu di rumah bagaimana bisa menyambut, bagaimana bisa melayani ya, memberikan ya pelayanan yang hangat yang baik gitu. Dan ya hospitality atau keramahan atau ya memberi tumpangan kalau di versi bahasa Indonesia, yaitu memang perlu kita lakukan ya, apalagi pada saudara-saudari seiman kita juga. Nah, jadi ya bukan hal yang salah memberikan pelayanan kepada orang lain ya, pelayanan secara ya fisik, secara luaran seperti itu. Tapi sebenarnya yang dibahas di sini adalah perbandingan Maria dan Marta ini. Jadi kalau saya baca di penjelasan lain ya, sebenarnya ini ada catatan bahwa di saat-saat ini sebenarnya Tuhan Yesus tuh hanya menumpang sebentar, sesaat saja di rumah Maria dan Marta ini, karena kan dia dalam perjalanan juga. Nah, di dalam ya waktu yang terbatas itu, ya sebenarnya ini menunjukkan seperti pilihan yang diambil dari Maria sama Marta gitu loh. Jadi ya Marta memilih untuk ya sibuk bekerja. Nah, sementara Maria memanfaatkan waktu ini untuk betul-betul ya duduk dekat Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, sebenarnya ini menggambarkan tadi seperti yang kalau nggak salah tadi yang seperti Yunike sharingkan juga di awal tadi. Maksudnya ya dalam kita tadi kan dibahas juga setelah kita diselamatkan kita ya sudah sepatutnya sewajarnya untuk melayani. Nah, tapi kalau dalam pelayanan kita tuh langsung dengan ide kita, dengan pemikiran kita, dengan ya cara kita langsung bekerja melakukan sesuatu dalam pelayanan kita, ya itu sangat bisa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah ya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Ini yang sebenarnya harus menjadi prioritas dulu gitu loh. Kita harus ada persekutuan yang dalam dulu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, baru kita bisa melakukan sesuatu ya dalam pelayanan. Gitu sih. Ya, Bang, saya bertanya seperti ini karena di gereja saya gitu ya kan ketika ada perjamuan kasih ya. Jadi tuh ada kaum saudari lah ya kan. Nah, ketika firman
ketika ada firman nih ya kan, ada persekutuan firman. Nah, mereka keluar gitu ya kan, mereka itu menyajikan makanan gitu ya kan, namanya juga perjamuan kasih gitu kan, ada makan gitu ya kan. Disitulah di tempat tersebut kita makan. Nah, melayani itu ya saudara-saudari itu. Jadi menurut saya, wah pasti mereka nih kayaknya kurang Kristus gitu ya kan. Makanya saya nanya, apakah sikap seperti ini tuh kayak nggak berkenan gitu ya sama Tuhan ya, dibandingkan dengan mereka yang duduk mendengarkan Tuhan. Gitu Bang. Oke. Ya kalau ini jawaban saya pribadi ya sebenarnya. Apa ya? Sebenarnya kita harus tahu apa posisi kita juga gitu sih. Nah, maksudnya kalau di dalam gereja kan pasti ada wakil otoritas ya yang telah Tuhan tetapkan, ya bisa apa ya dalam bentuk penatua atau mungkin ya pada umumnya pendeta gitu ya. Nah, yang memiliki apa kedudukan, posisi atau kewenangan untuk ya istilahnya menasihati atau menegur ya, misal ada yang kurang tepat, ya itu adalah ya bagian dari wakil otoritas yang telah Tuhan tetapkan gitu. Nah, kalau kita tidak di posisi itu, ya menurut pandangan saya sih, ya kita tidak perlu untuk ya menghakimi gitu. Dan ya kalau kita apa mungkin ada merasa terganggu ya dengan itu, ya kita bisa mendoakannya terlebih dulu sih, mendoakan terlebih dulu kepada Tuhan, ya mendoakan orang-orang yang bersangkutan itu juga mungkin juga mendoakan wakil otoritas ya yang telah Tuhan tetapkan, yang lebih berwenang, lebih berhak untuk mungkin ya menasihati atau dan sebagainya. Dan ya itu sih kalau dari apa pandanganku ya. Dan terlebih lagi ini sih apa saat kita membaca firman juga ya yang utama atau yang pertama adalah ya terang dari firman Tuhan itu harus terlebih dulu ya menyoroti kita gitu. Sehingga ya kita juga ada ya persekutuan yang dalam dulu dengan Tuhan sih gitu. Ya kalau dari saya seperti itu jawabannya. Mau menambahkan juga di sini yang menambahkan yang dijelaskan sama Kak Yoel, bahwa di sini benar ini satu apa ya step gitu, ada step-step gitu ketika di Lukas pasal 10 kita berbicara mengenai orang Samaria yang murah hati, ini kan perkara keselamatan yang diberikan kepada kita orang Kristen ya, maksudnya yang awalnya kita adalah orang-orang yang dirampok, orang-orang yang bahkan dikatakan di sini itu setengah mati gitu. Ketika kita menerima keselamatan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia ini, kebanyakan orang gitu, kebanyakan orang mungkin juga saya gitu, langsung berpikir ketika saya sudah diselamatkan, saya mau melakukan apa buat Tuhan, gitu kan? Jadi di sini sebenarnya melalui kitab Lukas pasal 10 dan pasal 10 di sini yang orang Samaria dan masuk mengenai Maria dan Marta ini bukan kebetulan gitu ditulis orang Samaria dulu baru Maria dan Marta. Tapi ini adalah step ketika orang sudah diselamatkan adalah yang kedua, dia itu adalah orang yang senantiasa duduk di kaki Tuhan sebelum dia mengerjakan segala sesuatu. Dalam hal di sini yaitu melayani yang tadi kita sharing dari awal gitu kan. Jadi bukan perkara kita sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya gitu. Memang itu perlu karena ditulis di dalam Maria dan Marta ini sebenarnya contoh gitu di dalam kehidupan gereja, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen gitu, orang-orang yang telah diselamatkan gitu. Tapi bukan berarti fokus kita itu hanya Maria saja, kemudian fokus kita itu Marta saja gitu. Tapi sebenarnya ini adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi yang paling utama yang tadi di ayat kunci 42 yaitu perkara duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan supaya apa di dalam melayani, di dalam nanti kita ada aksi gitu untuk melayani itu bukan berdasarkan apa yang menjadi mau saya gitu, tetapi berdasarkan ya ini hasil dari kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu.
Jadi seperti yang Raul katakan tadi, saya tidak bilang ini benar atau ini salah, tapi inilah kembali lagi ke dalam konteks Lukas pasal 10 ya, bahwa inilah siklus gitu, bukan siklus ya, tapi inilah step-step ketika orang diselamatkan gitu. Pertama dia telah diselamatkan oleh karena anugerah, kemudian dia adalah orang yang senantiasa duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga di saat dia melayani, dia melakukan sesuatu adalah berasal dari Tuhan. Dan kemudian lanjut itu perkara apa? Perkara berdoa ini. Di dalam melayani tidak bisa terlepas dengan berdoa, karena dalam melayani untuk merampungkan atau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kepada murid-murid di ayat 2 itu, yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ini ditaruh di pertama gitu. Artinya di dalam melayani, melayani, kita berdoa gitu kan, itu tidak bisa terlepas. Dan untuk menggenapkan apa? Menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa gitu. Nah, dengan demikian yang tadi Kak Yoel bilang, untuk senantiasa berdoa, menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa ini perlu terus-menerus gitu, perlu terus meminta gitu. Perlu ada ketekunan di dalamnya. Jadi biarlah ini bukan cuma teori, tapi ini juga menjadi pengalaman kita. Amin. Nambahin sedikit meskipun terlambat ya. Jadi Ya, Kak. istilahnya bukan berarti yang melayani itu nggak baik ya. Jadi, sebenarnya bagaimana hatinya. Jadi hatinya apakah sibuk untuk hal luaran atau hatinya sibuk untuk benar-benar tertuju pada Tuhan. Kalau misal kasus Raul tadi, para kaum saudarinya mereka keluar karena memang ingin melayani gereja, melayani Tuhan sebenarnya nggak masalah juga. Ya, kecuali kalau memang mereka keluar ya kan, karena memang bosen lah, ya, mending masak aja, mending ngurusin makanan, nah itu yang nggak bisa. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus benar-benar melihat kebenaran Alkitab, bukan kebenaran manusia. Ya, jadi ini semua berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, jadi moga malam ini pembacaan yang kita baca tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi menjadi supply ya, atau tambahan iman bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yoel, Kak Iva, Bang Ren. Amin, puji Tuhan. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang lain? Oke. Oke, kalau gitu ya sampai di sini ya sesi sore ini. Apakah boleh minta tolong Yunike buat tutup dalam doa? Boleh, Kak. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah menyelesaikan pembacaan Alkitab untuk porsi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami sharing, biarlah tertanam dalam diri kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami bisa melakukan hal-hal baik ya Tuhan yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang telah membantu kami dan membimbing kami dalam pembacaan Alkitab hari ini Tuhan. Tolong berkati mereka dalam segala apapun yang dikerjakan saat ini ya Tuhan. Dan tolong berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir Tuhan. Tolong sertai dan lindungi mereka selalu. Bagi teman-teman kami juga Tuhan yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, tolong pulihkan dan sembuhkan ya Bapak. Dan juga Tuhan, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita masuk sesi foto ya. Boleh minta tolong Korenat. Oke. Mari bersuka karena kita kepada pengasih-pengasihnya. Amin. Wah, Ardi potong rambut ya. Siapa yang potongin? Oke. Baik, yang bisa buka kamera silakan. Saya hitung 1 sampai 3.
1, 2, 3. Oke. Baik. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Terima Semuanya. kasih. Terima kasih Kak. Ya, Kak. diberkati. Terima kasih teman-teman. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.